Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah atau Bang View ya. Sobat PPATK, saya baru baca nih Mas Budi Saiful Haris, Otoritas Jasa Keuangan akan membentuk Satgas Scam. Karena memang kita tahu scam ini begitu meruyak ya di tengah masyarakat. Dan ini saya kira patut kita sambut baik ya. Sobat PPATK, hadir lagi nih Mas Budi Saiful Haris, Ketua Asosiasi Analis Transaksi Keuangan Indonesia. Luar biasa nih jabatannya. Beliau menaungi seluruh analis transaksi keuangan di Indonesia dan punya jam terbang yang cukup tinggi juga ya untuk menangani kasus-kasus pencucian uang. Nah ini Mas Budi, apa ya kira-kira filosofi dari dibentuknya Satgas Scam ini ya? Apa karena memang jumlah penipuan itu cukup besar ya, yang selama ini dirasakan itu seperti apa tuh Mas Budi? Iya, makasih Bang View. Selamat siang Sobat PPATK ya. Iya. Jadi saya izin nih tidak mengatasnamakan ASC, tapi mungkin lebih banyak menyampaikan apa yang saya tahu ya. Mungkin karena 1-2 kali saya mengikuti acara rapat ini. Jadi paradigma yang ingin dibangun oleh teman-teman di dalam pembentukan ASC ini adalah memerangi penipuan berbasis komunitas. Jadi ini sebenarnya semacam upaya ingin menghadirkan negara lebih maksimal, lebih optimal di dalam mendampingi, membantu korban-korban dalam mengembalikan ataupun menyelamatkan ya hasil kejahatan penipuan dan kemudian mengembalikan kepada korban. Betul Mas Bang Pio, jadi memang saya yakin kita juga merasakan ya Bang Pio. Jadi penipuan semakin kesini semakin dekat dengan kita ya. Penipuan semakin hampir tiap hari saya menerima WhatsApp penipuan ataupun email kita juga ada upaya-upaya phishing dan lain sebagainya ya terkait dengan penipuan. Dan ya dari statistik semakin kesini juga kita lihat semakin banyak ya korban-korban penipuan. Misalkan di dalam statistik PPATK sendiri Bang View ya, jadi LTKM penipuan itu laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait penipuan yang dilaporkan oleh industri-industri seperti bank ini bukan berkurang tapi malah terus naik, bertambah ya. Jadi kalau tahun lalu rata-rata 2.000 per bulan, jadi sekitar 24.000 sampai 30.000 per tahunnya. Ini tahun ini sudah di awal tahun ini bulan Januari itu ada sekitar 3.000-an. Jadi naik dari 2.000 ke 3.000. Walaupun setelah itu turun lagi, cuma ketika dilihat dalam rentang 6 bulan statistik PPATK itu ternyata 25%-nya itu berisi penipuan. Nah nomor 1 judi online ya, judi online. Nah itu per case-nya itu berapa besar tuh rata-rata? Ya, jadi memang, nah ini Bang View, jadi scam ini merata ya. Jadi memang korbannya sangat banyak gitu ya. Ada dari berbagai kalangan, ada yang memang masyarakat awam, ada yang masyarakat golongan rendah ya, masyarakat menengah ke bawah, ada juga sampai ke perusahaan-perusahaan yang dengan omset ratusan miliar bahkan triliunan ya. Jadi memang sangat besar tergantung segmennya nih. Jadi pelaku-pelaku ini memang mempelajari betul ya segmen-segmennya, dan artinya jaringan-jaringan ini memang memiliki keahlian-keahlian khusus yang mengklaster segmen-segmennya. Ada yang khusus untuk misalkan kalangan menengah ke bawah. Kalau Bang Pio pernah
juga mendapatkan telepon bahwa Bapak minta pulsa. ada saudara Saudara di, yang- di kantor polisi, model-model gitu kan. Ada anak yang kecelakaan ya. Sampai kepada ya perusahaan gitu kan, perusahaan di hack emailnya gitu ya, di hack emailnya, dibelokkan komunikasinya sampai dia mentransfer ke rekening yang berbeda dari yang seharusnya kan, itu bisa ratusan miliar dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Bang Vio modus-modus itu. Memang ini membuat kita memang harus selalu terus mengupdate terus juga kemampuan kita untuk memahami situasi, kemampuan berpikir kritis. Jadi memang memerangi scam ini sebanding dengan seberapa literasi edukasi masyarakat juga harus bagus gitu ya. Nah, ini misalnya ya, apa yang pernah terjadi di tengah masyarakat, kasus misalnya Cipaganti yang merugikan masyarakat ribuan orang dengan jumlah triliunan, kasus Langit Biru di mana kerugian masyarakat lebih dari 1,3 triliun, first travel ratusan ribu orang ya dengan juga jumlah yang ratusan miliar, bahkan triliun ya kalau first travel ini bagian dari scam nggak? Ya, Bang Pio. Jadi memang pengertian luasnya adalah bahwa scam ini sesuatu yang dengan menggunakan intrik, kebohongan, membuat seseorang dirugikan gitu karena transfer ataupun karena lain-lain. Jadi kalau saya klaster ada dua. Yang pertama, ketika si pelaku itu karena bujuk rayu secara sadar mentransfer sendiri. Jadi kalau Bang Pio punya rekening mobile banking, mentransfer sendiri, Bang Pio mentransfer ya ke rekening yang yang disampaikan oleh pelaku, yang sudah disediakan pelaku. Jadi secara sadar. Artinya bujuk rayu itu langsung ke orangnya sehingga si pelaku secara sadar mentransfer. Nah, yang kedua, ada juga scam yang pelaku ini melakukan sedemikian rupa rekayasa sosial sehingga misalkan kita mengakses satu website tertentu, satu aplikasi tertentu, akhirnya si pelaku ini memiliki informasi-informasi rahasia kita seperti misalkan nomor rekening, lalu kemudian PIN-nya, ibu kandung misalkan, gitu, dan kemudian baru dia melancarkan step selanjutnya. Nah, yang tadi itu yang terkait dengan investasi kan masuknya ke yang pertama ya. Artinya yang pertama ini juga dibagi lagi. Ada yang memang orangnya hadir, ya kan, orangnya hadir real gitu ya, menawarkan investasi ke Bang Pio. Ada juga yang memang benar-benar hanya menggunakan sosial media tanpa tatap muka. Tentu risikonya berbeda ya. Nah, untuk yang terkait yang orangnya hadir, investasinya ada, lalu kemudian menawarkan investasi dengan iming-iming tertentu. Nah, sebenarnya dalam kapasitas ini kan kalau memang benar-benar hadir pasti ada regulasinya ya, ada pengawasannya, ada lembaga pengaturnya, regulatornya. Nah, itu artinya memang secara definisi masuk, tapi tentu bagaimana kita melihat dari sisi terutama analis transaksi tentu akan berbeda ya, dari ada sudut pandang regulasi dan lain sebagainya untuk melihat kasus-kasus itu. Nah, ini Sobat PPATK yang saya dengar Satgas Scam ini akan sangat efektif ya nanti cara bekerjanya, karena selama ini kita tahu bahwa misalnya pelaku-pelaku kejahatan itu di bank tertentu, Bank BCA misalnya ya, itu yang tahu hanya Bank BCA. Kemudian pelaku kejahatan yang menggunakan rekening Bank Mandiri misalnya, itu hanya Bank Mandiri. Tapi dengan adanya Satgas ini, maka database pelaku kejahatan yang ada di Bank A, yang ada di Bank C, maupun yang ada di sumber-sumber lainnya itu disatukan di OJK gitu ya, sehingga lebih memudahkan gitu cara kerja untuk dan berbagi informasi antar bank yang ada, sehingga bank akan sulit gitu ya, salah satunya ya, dan penyedia jasa keuangan lainnya tentunya melakukan satu kejahatan di tempat yang lain, karena informasi yang ada dari pelaku itu ada di satu database seperti itu. Nah, ini Mas Budi melihat cukup efektif nih cara kerja ini, atau bisa dijelaskan kira-kira nanti apa nih yang membuat terbantunya
dalam hal menekan pelaku kejahatan maupun jumlah kejahatan itu sendiri. Iya, jadi memang Bang Piu, mungkin Bang Piu juga pernah merasakan ya, sebelum ini ada misalkan keluarga kita ya atau siapa yang mengenal kita mengatakan, oh saya terkena penipuan nih, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau kita sebagai PPATK sebenarnya nggak ada ruang lingkup yang bisa membuat kita masuk ke dalam penelusuran itu ya. Tapi harus masuk dulu ke area bank, misalkan bank melaporkan ke kita, baru mungkin bagian analisis, teman-teman analisis untuk menindaklanjuti gitu ya. Lalu ada juga misalkan ada bank yang melaporkan ke kita, lalu kemudian dia mengatakan dia tertipu, maksudnya kena scam gitu ya, lalu uangnya ditransfer ke bank yang lain. Jadi yang bersangkutan meminta PPATK untuk memfasilitasi koordinasi agar mengefektifkan upaya penelusuran dan penyelamatan aset. Nah itu Bang Piu, kalau dulu sebelumnya itu sangat menyita waktu. Karena perlu ada pertemuan-pertemuan, menyiapkan ruangan meeting, dan komunikasi, dan kadang-kadang kan kesepahaman juga menjadi masalah ya, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya mekanisme yang saat ini akan dilakukan melalui ASC, ini akan ASC itu apa tuh? Anti Scam Center. Anti Scam Center ini yang akan dibangun ya. Akan dibangun semacam ruang bersama. Di situ hadir pemangku kepentingan utama, misalkan bank gitu ya. Yang standby itu ya. Ada yang standby, ada yang standby di ruangan itu. War room ada juga, gitu ya. War room ya. Ada juga yang tetap duduk di lokasi gitu ya, tapi siap untuk diminta pendapat ataupun ini ya, informasi, tindak lanjut lah ya. Artinya memang di dalam memerangi tindak pidana penipuan ini kan memang kecepatan, lalu kemudian kemauan, dan kemudian media yang cepat di dalam bertukar informasi, lalu pengambilan keputusan itu kan menjadi sangat penting karena pelaku ini kan sangat cepat. Jadi kemarin ada tuh Bang Piu, ada satu kasus hanya dalam hitungan detik menit gitu ya, uang itu sudah beberapa layer pindah. Nah, kalau penjahat aja bisa seperti itu, kita harus lebih cepat dari itu. Kalau nggak kalah ya. Nah, itu jadi memang kecepatan, pertukaran informasi, dan yaitu ya koordinasi yang efektif ini menjadi kunci keberhasilan di dalam menangani kejahatan penipuan yang sangat terorganisir. Jadi jangan dikatakan penipuan ini hanya abal-abal, tapi memang terorganisir. Canggih, dan itu melibatkan banyak, tidak hanya satu orang dua orang, tapi memang banyak profesional. Dan PPATK pernah tuh sobat PPATK menorehkan sejarah ya akan keberhasilan ini lewat apa istilahnya itu Mas Budi, di mana email dari para bisnis yang sah lalu kemudian dilencengkan, apa itu istilahnya itu? Bisnis email compromise. Bisnis email compromise yang bisa menyelamatkan sampai berapa puluh miliar ya, ratusan miliar ya, nyampe ratusan miliar. Nah ini saya kasih gambaran sedikit ya sobat PPATK pada kejahatan bisnis email compromise ini. Ada perusahaan di Cina yang kemudian mengimpor alat-alat kesehatan ya dari Cina ke Italia, lalu kemudian mereka berkomunikasi lewat email. Nah, dalam proses perjalanan itu dihack oleh pelaku kejahatan, sehingga uang yang ratusan miliar tadi harusnya dibayar dari Italia ke Cina dibawakan ke rekening pelaku kejahatan. Di antaranya ada yang dari Indonesia, seperti itu ya Mas Budi ya. Nah, itu salah satu ya bentuk-bentuk scam yang ada. Tapi kalau kita lihat tuh jenis-jenis scam itu banyak tuh sobat PPATK. Ada phishing misalnya ya. Kalau phishing itu merupakan penipuan yang mencoba mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Ada juga yang disebut dengan scam itu Ponzi scam, di mana investasi palsu mereka mendapat keuntungan yang didapat oleh investor lama,
lalu kemudian dibayarkan dari uang yang diinvestasikan oleh investor baru. Nah, ini bukan dari keuntungan bisnis yang sebenarnya. Jadi uang-uang dari investor itu aja yang diolah-olah ya. Kemudian ada skimming. Ini teknik mencuri informasi kartu kredit atau debit yang menggunakan perangkat kecil yang disampaikan pada mesin ATM atau terminal pembayaran. Nah, ini dulu sangat marak ini terjadi ya. Sampai sekarang juga mungkin masih marak tuh ya, kalau model ini Mas Budi ya. Ada juga investment scam, lottery scam ya, tech support scam, penipuan dukungan teknis, romance scams. Nah, ini juga pernah kita bahas di podcast kita ya. Lalu ada fake charity, organisasi amal palsu, online shopping scam. Nah, ini banyak terjadi nih dan korbannya banyak ibu-ibu ini. Job scam atau penipuan lowongan kerja. Juga ada cryptocurrency scam dan banyak sekali saya kira ya. Nah, kalau dari sisi nilai Mas Budi, kalau kita tahu tadi di statistik kita ya 30% itu adalah kejahatan di judi ya, khususnya judi online. Lalu ada 25% dari jumlah kejahatan yang kita tangani itu dari scam ini, penipuan ya. Kalau total judi online itu per satu semester ini aja kan 100 triliun. Yeah. Kalau kita hitung dari 2017 itu udah bisa mencapai 500-an triliun lebih. Nah, kalau scam ini ada nggak gambaran berapa perputaran uang dari hasil kejahatan itu? Ya, kalau secara khusus belum ada Bang Pio ya. Saya sendiri belum baca semacam riset khusus ya untuk menghitung. Cuma dari beberapa kasus saja yang memang ada pengaduan masyarakat gitu ya di semester tahun ini dan tahun lalu dari 24 laporan masyarakat saja itu angkanya udah mencapai triliunan ya, 1,2 triliun. Itu seperti itu. Cuma memang yang dilaporkan oleh bank sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK itu memang mayoritas pelaku penipuan dalam nominal kecil Bang Pio ya biasanya. Jadi memang yang paling banyak itu memang masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Makanya yang jadi korban. Ya, makanya yang jadi korban. Makanya mungkin ini juga menjadi catatan ya, yang mudah-mudahan ini juga menjadi catatan yang nanti akan ditindaklanjuti oleh ASC ya, oleh Anti Scam Center. Artinya memang PPATK itu kan selama ini menganalisis itu kan kalau terkait penipuan dua kepentingan Bang Pio. Pertama untuk mendeteksi harus ada pelaku yang memang tertangkap gitu ya. Yang kedua asetnya. Asetnya bisa disita. Betul. Nah, lalu kalau pelaku tertangkap ini kan, nah ini memang nature-nya penipuan itu kan menggunakan identitas palsu. Jadi memang analis ini juga mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa ya. Artinya harus betul-betul tekun, telaten gitu ya, baru kemudian mendapatkan temuan, oh ternyata sindikat terkait dengan penipuan ini bermuara kepada seseorang yang mendapatkan aset gitu. Itu kan satu cara analisis sendiri. Nah, yang kedua aset itu. Nah, kebanyakan penipuan yang terdetek dan dilaporkan ke kami itu nominalnya kecil, jadi itu juga tidak menjadi perhatian dalam tanda kutip. Mungkin nanti harus menjadi ruang untuk kita diskusikan lebih lanjut ya, apa tindak lanjutnya. Karena kalau berhasil meskipun kecil lalu kemudian berhasil di freeze ya, disita atau dihentikan, ditunda atau diblokir, si pelaku ini nggak bakal hadir gitu. Artinya uangnya tetap terselamatkan, ada gitu. Cuma penegak hukum juga melihat cost and benefit ketika kasus ini ditangani kan, Bang Pio ya. Nah, ini nanti mungkin jadi catatan buat ASC nanti ya. Ya, jadi Sobat PPATK memang kalau dari sisi nilai ada yang dari puluhan ribu sampai puluhan sampai bahkan triliunan ya.
Nah, mama minta pulsa misalnya, itu memang receh, 30.000, 100.000 gitu. Tapi kan itu masif di seluruh Indonesia kan, sehingga jumlah korbannya banyak, duitnya juga besar gitu kan. Jadi sebelum ini Bang Pio saya tambahkan ya. Jadi pelaku ini sebenarnya sangat jago mengobservasi. Jadi dia membaca dulu di si korban ya, calon korban melihat jaringan kekeluargaannya, melihat kekayaannya dan sebagainya. Jadi memang dia paham betul sehingga dia menargetkan korban itu kan nanti setelah dia tahu backgroundnya kan. Seperti misalkan kalau pelaku ini ya dalam tanda kutip menengah ke bawah, dia paling menyasar taruhlah 10 juta misalnya. Tapi ketika misalkan dia tahu dia pengusaha, dia akan mencoba untuk menambah. Ada kasus menarik tuh di daerah Kelapa Gading. Itu dengan mungkin kalau kita orang normal ya Bang Pio ya, dengan hanya bermodal dokumen palsu, misalkan dokumen bea cukai dan lain-lain, tanpa kita hadir gitu ya, si pelaku ini dibilang akan menerima paket yang seperti itu. Coba kalau kita pikir normal kan, akan menerima paket, satu kali berhasil dia mentransfer sejumlah uang, tapi kemudian pelaku ini berpikir lagi sehingga beberapa kali dia sampai mentransfer uang dengan bermodal ini sampai uang keluar puluhan miliar. Jadi itu memang betul-betul menggunakan berbagai bujuk rayu, berbagai ini sehingga. Jadi ada spesialis sekali mereka ya. Misalnya spesialis yang dia targetnya masyarakat yang berpenghasilan 10 juta ke bawah ya, atau level menengah, pengusaha yang punya transaksi misalnya ratusan sampai miliaran gitu ya. Jadi memang kerentanan itu harus kita pahami juga ya. Kerentanan itu kan bisa dari sosial media, bisa dari memang itu ya, dari situs-situs yang kita akses, ataupun dari keluarga kita yang hidup serba mewah gitu terus cuman kelihatan. Jadi banyak Bang Pio. Jadi secara umum informasi itu dari informasi terbuka yang diolah terbuka oleh pelaku kejahatan. Ya itu udah banyak ya Sobat PPATK ya, yang kita lihat bagaimana pelaku kejahatan itu misalnya untuk romance scam ya. Itu kan dia kenal dari Facebook dulu ya, namanya, keluarganya, segala macam. Oh ini sasaran empuk nih untuk kita. Terutama yang suka galau-galau, jomblo-jomblo. Kejahatan scam ini naik turunnya fluktuatifnya begitu tinggi ya. Naik tajam, menurun sedikit, naik lagi. Nah sejauh mana ini ya peran Asosiasi Transaksi Keuangan Indonesia ya, di mana Mas Budi menjadi ketuanya, untuk menekan kejahatan scam ini sehingga masyarakat tidak banyak lagi ya dirugikan oleh para pelaku kejahatan. Iya, terima kasih Bang Pio. Jadi memang kalau ATK ini kan skop utamanya adalah menjadikan pekerjaan analis transaksi keuangan sebagai pekerjaan profesional. Jadi bagaimana kami menaungi analis misalkan di PPATK, di industri keuangan, mampu memahami secara lebih clear ya apa yang menjadi pekerjaannya harus seperti apa dan lebih maksimal lagi. Nah dalam hal ini kalau terkait dengan penipuan Bang Pio, jadi kami mencoba untuk menganalisis apa sebenarnya ruang lingkup pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung bisa berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian penipuan. Nah dalam hal ini tentu kita harus menjabarkan dari ujung ke ujung Bang Pio. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pekerjaan untuk mendeteksi penipuan ini kan banyak sisinya. Misalkan dari mulai penerima nasabah, itu betul-betul nanti kami akan dalami seperti apa yang sekarang dilakukan dan seperti apa best practice ya. Karena terus terang Bang Pio, jadi industri keuangan ini beragam. Ada yang memang sangat bagus gitu ya, tapi juga ada yang memang sangat belum memiliki perhatian yang khusus terhadap titik-titik riskan ya, titik kerentanan pemanfaatan industri keuangan
di dalam kaitan dengan penerimaan nasabah. Misalkan hal sederhana Bang View, masih ada industri keuangan yang membukakan rekening orang dengan nama-nama yang identik dengan perusahaan-perusahaan di Cina. Itu masih ada tuh. Masih terjadi ya? Betul, itu bisa dibuka dan itu digunakan sebagai rekening yang tadi itu yang Bang View ceritakan, menampung bisnis email compromise dari korban di luar gitu. Dilarikan ke Indonesia. Jadi itu yang kita coba, dan ada best practice-nya. Ada yang akhirnya ada yang ada yang berhasil diselamatkan uangnya miliaran juga, ada juga yang setelah masuk itu ya menguap begitu saja karena memang proses mitigasinya, proses sistem alertnya itu nggak jalan di situ. Lalu itu yang pertama. Yang kedua misalkan berkaitan dengan sistem monitoringnya. Jadi ada kasus cukup besar ya. Jadi ada semacam pembobolan tertentu gitu ya. Kan biasanya kan jumlah uang yang ditransfer itu dibatasi, misalkan dalam satu kali transaksi berapa gitu, ada maksimalnya. Karena tahu ini sudah dibatasi, akhirnya kan dipecah. Jadi ratusan miliar taruhlah dipecah, ditransfer ke taruhlah 15 rekening. Meskipun 15 rekening tapi kan masih besar. Dipecah ke bank berbeda, 15 rekening di bank berbeda. 14 bank itu menguap hilang cepat dengan sangat cepat karena memang tidak menggunakan sistem yang memang mampu menghentikan kecurigaan secara sistem. Tapi ada satu bank, Bang View, dia ketika menerima transaksi yang dipecah itu, dia otomatis secara alert langsung menyampaikan ke pejabat ataupun pegawai bank, dan kemudian betul-betul menghentikan dan mengembalikan. Nah ini juga penting nih. Jadi nanti kami akan memberikan best practice seperti ini sehingga ternyata di bagian penerimaan itu best practice-nya seperti ini. Di bagian di bagian sistem itu ternyata ada sistem yang maksimal ya bisa digunakan untuk ketika ada kecurigaan yang nyata gitu ya. Dipecah itu kan nyata, Bang View. Tapi ternyata lolos aja gitu kan. Mudah-mudahan ke depan bisa terus dan lain-lain. Jadi sampai ke bagaimana misalkan kerjasama dengan penegak hukum juga, ini juga sangat penting. Jadi ada bank tertentu yang mereka sudah sangat intens kerjasama dengan penegak hukum dan itu dilakukan sampai berhasil menangkap pelaku. Jadi itu harus kita betul-betul combine ya. Jadi berbagai A sampai Z yang berkaitan dengan dimensi-dimensi berkaitan dengan aliran informasi terkait dengan penipuan ini kita coba berikan gambaran sehingga industri dan kami juga ya termasuk di PPATK bisa mendapatkan best practice dalam menangani penipuan ini sehingga bisa menjadi lebih efektif lagi gitu, Bang View. Apa ini tadi ya yang saya tanyakan tuh belum terjawab nih. Apa tips buat masyarakat ya agar mereka terhindar dari scam-scam yang ada ini? Ya, makasih Bang View. Jadi memang scam ini sobat PPATK menyasar titik lemah kita masing-masing. Itu Bang View. Jadi kita pertama harus pahami titik kelemahan kita yang sangat mungkin dieksploitasi oleh pelaku. Nah, ini kesadaran ini yang harus kita pahami. Jadi kalau misalkan seseorang ini tertariknya di greedy, ingin mendapatkan keuntungan yang cepat gitu ini pasti investment fraud nih. Ya kan, investment fraud. Lalu kemudian kalau misalkan termasuk misalkan ada pertanyaan apakah kita lebih baik menggunakan kembali ke konvensional ya, nggak menggunakan handphone dan lain sebagainya. Tentu kan sebenarnya kita yang kita harusnya bertanya. Ketika kita memiliki teknologi yang canggih, kita juga harus memahami bagaimana cara untuk mengamankan agar teknologi yang canggih ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Jadi kembali ke kita ya, kembali ke edukasi. Makanya tadi saya di awal
menyampaikan perang melawan penipuan ini memang sangat berbanding lurus dengan edukasi masyarakat. Jadi ini sama dengan politik ya, Bang Vio ya. Seperti kondisi Indonesia ya, berkaitan dengan politik ya, ketika masyarakatnya memang masih sangat tergiur dengan hal-hal yang cepat kaya misalnya, mulai gitu ya, cepat kaya, dan kemudian mengakses situs-situs yang yang sangat berisiko gitu ya. Nah tentu ya itu yang paling diminati oleh pelaku kejahatan kan. Jadi ya kita pertama harus itu, lalu kemudian juga mungkin mengedukasi keluarga ya, terutama amankan keluarga lah. Karena memang keluarga itu memiliki kerentanan sehingga harus juga kita edukasi seperti itu. Terima kasih Mas Budi Saiful Haris. Sobat PPATK, banyak sekali informasi yang kita peroleh, pengetahuan yang kita dapatkan dari penjelasan yang disampaikan tadi oleh kandidat doktor yang sebentar lagi mari kita doakan bisa selesai ya, Mas Budi Saiful Haris. Nah, kita sambut baik ya akan keberadaan Satgas Scam ataupun ASC ya, Anti Scam Center yang akan dilakukan oleh OJK ya. Mudah-mudahan sebagaimana digambarkan oleh Mas Budi Saiful Haris tadi juga Sobat PPATK bisa terhindar dari kejahatan scam yang ada. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?